semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agustina ya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pemantapan PPKMB ya. Kenapa ini disebut pemantapan? Karena teman-teman sebelum masuk ke ranah nurse ya, harus siap mantap dengan analisanya, dengan kemampuan klinisnya ya. Oke ya, tujuannya kegiatan pemantapan PPKMB ini adalah untuk recall. Jadi mengingat kembali ya eh, kasus-kasus yang pernah kita bahas ya dari semua sistem tubuh pada manusia dewasa ya. Karena PPKMB ini fokus pada manusia dewasa ya, baik dari semua sistem ya, dari sistem penyederaan ya, kardiovaskuler, perkemihan atau ginjal ya, lalu kemudian pencernaan ya, semua sistem ini kita recall ya teman-teman ya. Karena apa? Karena nanti ketika kita di rumah sakit tidak hanya satu kasus murni yang kita dapatkan. Bisa jadi satu pasien ini multiple kasusnya ya, misalkan DM dengan gagal ginjal, dengan gagal jantung. Nah, ini kita harus pahami semua ya, semua sistemnya. Lalu kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mencapai self readiness ya, kesiapan secara mandiri ya. Jadi tidak eh, nanti kan nanti kan teman-teman ngambil kasus itu sendiri-sendiri, tidak lagi per kelompok ya, walaupun secara teknis teman-teman dibagi nanti per kelompok untuk berdinas di ruangan masing-masing ya, tapi kasusnya akan ngambil per individu, jadi sendiri. Jadi kita harus siap dengan self readiness ini, gitu ya teman-teman ya. Apapun kasusnya udah harus siap membuat sendiri dengan mandiri ya, apalagi nanti di akhir ada KIAN ya, karya ilmiah akhir nurse. Nah, ini juga kan mandiri sendiri-sendiri. Bagaimana cara kesiapan Anda dalam mengkaji, dalam menerapkan EBN, evidence based nursing ya, dalam menganalisa hasil tindakan yang Anda lakukan sesuai dengan EBN, kaidah-kaidah EBN ya. Tujuan yang ketiga ya dalam pemantapan ini adalah mencapai base analysis yang Anda miliki. Bagaimana sih kalau ketemu kasus kayak gini? Wah, ini kayaknya yang harus ditanyain. eh, Misalnya contoh pasien datang dengan ada luka dan anemia. Hmm, ada luka dengan anemia, ya. Luka perdarahan ada anemia. Berapa sih jumlah luka berdarah? Sorry, berapa sih jumlah darah yang keluar sehingga dapat menyebabkan anemia? Nah, ini kan hal-hal yang perlu analisis, ya, dan dikaitkan dengan recall. Teori-teori seperti apa yang mampu menjawab pertanyaan kita? Berapa cc sih perdarahan sehingga mampu menurunkan berapa eh, poin dari HB misalnya, ya. Berapa cc sih darah hilang sehingga tensinya bisa turun? Kenapa sih pasien CKD kok selalu HB turun? Nah, ini kalau nggak pakai analisis yang bagus nggak akan kejawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau nggak pakai recall yang bagus, ya, Bu, saya kayaknya nggak pernah dapet teori itu. Sok atau cari sekarang. Siapa yang nggak punya HP, semua punya HP. Maka dari itu, kita manfaatkan semua fasilitas, semua teknologi untuk mencari tahu. Bu, saya waktu itu pernah dengar tapi lupa. Recall, cari di HP. Gitu ya. Tapi ingat, cari sumber yang dapat dipercaya. Oke ya. Nah, ini objektif kita ya. Oke, langkah-langkahnya ini ketika kita dapat kasus, kita lakukan analisis, analisa kasus, ya, lalu kemudian kita buat intervensi dan evaluasi. Nah, di sini tidak ada implementasi karena dalam pemantapan ini, walaupun kasusnya real, ya, tapi kita melakukannya secara fiktif. Artinya kita nggak ke pasien, ya, kita nggak ke pasien. Nanti ke pasiennya pada saat Anda praktek PPKMB, ya. Jadi kasus analisa data ini tentunya akan menghasilkan diagnosa keperawatan ya teman-teman ya. Lalu teman-teman buat intervensi dan evaluasi ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Ini contoh kasus nih ya.
Pasien datang ke ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis diabetes mellitus pada tanggal 12 Desember 2017 ya. Pada tanggal 14-nya dilakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi tanggal 14 ini mahasiswa ya, mahasiswa datang melakukan pemeriksaan fisik, tensinya 120/90, RR-nya 20, HR-nya 87 ya, suhunya 36. Nah, pada tanggal 14 ini pasien mengatakan pasien lemas, masih tidak nafsu makan, selalu merasa haus, edema pada tungkai positif ya. Berat badan sebelum sakit 67, saat ini 52. Ya, berarti terjadi penurunan berat badan ya. Oke. Nah, eh, ketika dilakukan sliding scale ya dengan hasil paginya 245, siangnya 332 dan sorenya 356. Ya, wah semuanya di atas 200 nih ya. Berarti kan harus menggunakan obat atau bantuan farmakologi dari luar ya dalam bentuk insulin ya, karena insulin dalam tubuhnya sendiri nggak mampu menormalkan kadar gula dalam darah ya. Saat ini pasien mengeluh lemas, kaki tidak ada tenaga. Pasien terpasang DC dengan produksi 700 cc per 24 jam. Nah, ini perlu recall. Normal nggak sih 700 cc per 24 jam? Warna kuning pekat. Normal nggak sih? Terpasang IVFD 2 kol per 24 jam. Nah, kalau kayak gini perlu balance cairan nggak? Perlu banget. Kenapa perlu banget? Dia mampunya mengeluarkan urin 700. Sedangkan IVFD-nya dapatnya 2 kolf atau 1000. Belum makannya. Ya, khawatirnya kalau kebanyakan cairan, pasien akan mengalami plus pada hasil balance cairan. Emang kenapa kalau plus gula? Ya, kalau balance cairannya plus berarti terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Ya, nggak ditanganin bisa langudem, bisa hipertensi. Ya, nah itu analisa-analisa yang perlu kita recall kembali ya. Baik, ini kasusnya belum selesai. Kita lanjut. Hasil laboratoriumnya HB 10,2 agak turun ya teman-teman ya. HT-nya 31 masih normal kalau dibandingkan dengan HB. Karena normal HT adalah 3 kali HB. Ya. Lalu kemudian leukosit 18.000. Normal nggak nih? Nih ya, nanti lihat eh, evaluasinya nih. Recall kembali normal apa enggak leukosit 18.000. Trombosit 214.000, urium 65, kreatinin 4,5, dan pH urin 1,05 gram per mililiter. Nah, saat ini si pasien mendapatkan terapi lantus 10 unit, ya, malam nih, lantus malam doang ya, jam 20. Lalu dapat novorapid juga 3 kali 20 intraunit subkutan. Ceftriaxone 3 kali 500 mg IV dan lasik 2 kali 20 mg IV. Nah, sepertinya nih pasiennya sudah lama balas cairannya positif. Kenapa? Nih pasiennya dapat lasik nih ya. Dapat lasik aja masih 700 produksinya. Ya, ini ada apa gitu. Ya. Nah, kan perlu lagi analisa yang lebih dalam. Ya toh, apakah eh, sudah mengarah ke gagal ginjal? Ya kita nggak tahu. Ya, lihat urin kreatininnya masih oke sih ya. Oh, agak meningkat tapi nggak terlalu meningkat ya. Kreatinnya masih oke. Nah, lanjut. Kalau udah dapat kasus kayak gitu ya, langkah yang kita lakukan adalah membuat asuhan keperawatan sesuai format. Nah, format ini kan format KMB ya, keperawatan medical bedah. Saja formatnya berbeda dengan mata ajar yang lain. Ya, please gunakan format yang sesuai ya. Nah, ini ada beberapa, saya terangkan sengaja di sini ya, beberapa link untuk format kajian. Contoh ini, oke, kelihatan ya. Nah, sorry, saya stop share dulu. Saya tampilkan kembali, khawatirnya nggak kelihatan. Nah, ini tadi link pertama di PPT yang paling atas ya, yang saya buka. Nah, ini adalah format pengkajian untuk mata ajar PPKMB. Ya, sini identitas pasien, inisial, usia, jenis kelamin, diagnosa medis, ya, nomor register, penanggung jawab. Nah, Bu, di kasus nggak ada nomor register, berarti silakan Anda tambahkan.
ya. Hal-hal kecil boleh ditambahkan, tapi tidak mengubah kasus utama. Contoh, pasien tadi mengalami lemah, ya lemas, lemas, udem pada tungkai gitu. Nah, itu kan data utama. Anda nggak bisa menambahkan atau merubah data utama atau keluhan-keluhan utama. Contoh, pasien tidak lemas misalnya, kan tentu saja berbeda ya dengan data utama bahwa pasien mengeluh lemas gitu ya. Atau pasien mampu beraktivitas maksimal sampai misalnya jalan ke lorong rumah sakit. Nah, itu kan nggak sinkron dengan data utama ya. Jadi silakan teman-teman boleh menambahkan data yang superficial, artinya data yang tidak utama. Ya, boleh ditambahkan seperti rekam medis, agama, sorry, pendidikan, agama, nomor register, ya, penanggung jawab biaya itu nggak penting ya. Kita nggak akan bahas sampai sejauh itu. Ya, kita bahas di sini adalah kasus ya. Jadi silakan diisi penambahan-penambahan yang tidak utama ya. Baik ada keluhan utama, kronologis keluhan, faktor pencetus, timbulnya keluhan, upaya mengatasi ya sebelum dia tahu upaya mengatasinya seperti apa ya. Lalu riwayat kesehatan masa lalu diisi ya. Lalu genogram psikososial, spiritualnya seperti apa? Ya sekali lagi kalau nggak ada di kasus, silakan Anda modifikasi tanpa mengubah kasus, tanpa mengubah cerita kasus utama. Ya, misalkan pasiennya udem, udah lama udem seminggu, terus Anda bilang, eh, ya, psikososial misalkan, oh pasien sering jalan bersama dengan gengnya ya, ke luar pulau misalkan, ya kan nggak mungkin banget orang pasien kakinya udah udem, jadi yang rasional ya. Kondisi rumah ya sekiranya ini ditambahkan silakan pola personal hygiene, pola istirahat dan tidur, pola aktivitas dan latihan fisik, ya. Kebiasaan sehari-hari di rumah juga ini mohon disesuaikan dengan kasus utama atau keluhan utama pasien, ya. Pasien tadi mengatakan tidak nafsu makan. Nah, ini frekuensi makan misalnya 5 kali sehari. Oh, nggak mungkin toh ya. Nggak nafsu makan kok bisa 5 kali sehari, gitu ya. Disesuaikan ya teman-teman ya. Silahkan diisi tapi disesuaikan dengan keluhan utama ya. Pola eliminasi tadi kan 700 cc, ya nggak? Hasilnya hanya 700 cc. BAB eh, karena nggak dijelaskan dalam kasus berarti kondisinya normal ya. Pola personal hygiene seperti apa, pola istirahat tidur seperti apa, pola aktivitas dan latihan seperti apa. Nah ini mulai pengajian head to toe ya. Kalau tidak ada di kasus, misalnya penglihatan, nggak dijelaskan pasiennya mengalami pakai kacamata apa enggak gitu ya. Di sini di centrangnya tidak menggunakan kacamata. Misalkan posisi mata simetris, kelopak mata normal, pergerakan bola mata normal, konjungtiva. eh, Tadi berapa? 10,2, 10,6 atau 10,2 tadi HB-nya ya. Kira-kira merah muda atau aku sudah anemis ya. Kornea normal, skera anekterik, pupil isokor, ya, otot mata tidak ada kelainan, ya, fungsi penglihatan baik, seperti itu ya teman-teman. Sistem pendengaran juga diisi, wicara diisi, pernafasan juga diisi. Tadi pernafasan 20 kali per menit ya. Atur jenis pernafasan spontan, kedalaman dalam ya, batuk tidak ada ya, karena di sini kasus utamanya adalah DM. Jadi centrang yang pernafasannya normal. Kardiovaskuler tadi berapa? 120 per 90 kalau nggak salah ya ini diisi. Nah ini adalah format pengkajian yang bisa teman-teman eh, pakai ya untuk kasusnya. Oke, kita kembali lagi ke PPT. Ya. Nah, untuk contoh laporan kasus nih ya teman-teman ya.
Nah, ini contoh laporan kasus. Jadi dari kasus tadi saya terjemahkan ke dalam format pengkajian. Nah, ini dia nih ya. Eh, Pendidikan boleh diisi ya. Agama boleh diisi terserah ya. Nomor register ngasal ya. Ini ngasal tanggal penggajian sesuai dengan kasus. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Pasien lemah, tidak nafsu makan, selalu terasa haus, edema pada tunggal, ya. Faktor pencetus boleh silakan Anda tambahkan pengembangan kasus namun tidak merubah kasus utama ya. Supaya mengatasi. Lalu kemudian riwayat alergi ini pilih tidak dengan cara memberikan warna yang berbeda ya. Oke, alergi ini pilih tidak, dikasih kuning nih tidak-tidaknya ya, dikasih kuning. Eh, Riwayat kecelakaan tidak dikasih kuning ya, ini juga dikasih kuning ya. Lalu kemudian genogram silakan lakukan pengembangan ya. Kasus DM ini biasanya kan ada pada keluarga. Silakan teman-teman me- eh, menentukan oh biasanya bapaknya DM nih ya berdasarkan kasus ya. Lalu kemudian ya riwayat psikososial ya pokoknya Anda tulis, Anda isi ya sesuai dengan kasus utama ya. Dan format kosong ini nanti akan menjadi acuan pada teman-teman pada saat praktek PPKMB. Jadi memang semuanya harus ditanyain, ya enggak? Karena ini kasusnya hanya sekilas, ya hanya pertama kali pertemuan, dapat datanya cuma segitu, ya maka Anda boleh menambahkan kira-kira data tambahan seperti apa. Tapi nanti pada saat real ke pasien, Anda tidak boleh mengisi format pengkajian tanpa mengkaji pasien. Ya, seperti riwayat psikososial, spiritual, ditanyain dulu ke pasiennya. Mungkin pertemuan kedua, mungkin pertemuan ketiga, mungkin ketika sambil Anda melakukan tindakan, ya. Jadi jangan mengisi tanpa mengkaji. Oke ya, pada saat real praktek di rumah sakit, ya. Oke, kondisi rumah tanyain aja kondisi rumah ya. Lalu kemudian, nah ini masih ada yang kosong-kosong nih ya, isi tinggi badan berapa ya, misalkan 160 ya. Lalu kemudian BAK 6 kali sehari ya, sebelum sebelum di rumah sakit nih ya, pas di rumah sakit kan tadi cuma 700 ya. Nah ini diisi ya. Oke, lalu kemudian di bawah ini ada ya ada resume ya. Resume ini merupakan cerita ya, cerita dari pasien datang sampai Anda melakukan pengkajian ya. Nggak semua pasien itu baru datang terus Anda ambil ya toh. Bisa jadi kayak kasus ini, dia datang tanggal 12, kita mengkaji tanggal 14 ya. Jadi di 12 itu dia masuknya lewat mana? Lewat IGDK, lewat Polika, nah, lalu kemudian udah diapain aja gitu ya. Masukin ke sini. Nah, lalu kemudian ini ada format diagnosa keperawatan, ya. Di dalamnya ini ada data-data hasil analisa data, ya. Contoh definisi nutrisi berhubungan dengan faktor psikologi, ya. Eh, dengan kriteria hasil, statusnya nafsu makan meningkat, frekuensi makan meningkat. Ya, ini pakainya niknok ya. Resiko jatuh. Nah, lalu kemudian lakukan implementasi. Ya, implementasi dan evaluasi. Implementasinya juga disesuaikan aja dengan intervensi. Seolah-olah Anda melakukan seluruh intervensi. Hanya saja kalimatnya adalah kalimat aktif. Evaluasi juga ini harapan Anda seperti apa setelah dilakukan beberapa implementasi. Ya, oke, oke seperti itu. Ya, ini contoh laporan. Nah, kita kembali lagi ke PPT ya. Nah, ini ada kumpulan kasus. Kumpulan kasus ya.
Ini ada pengumpulan kasus. Ada kasus satu, kasus dua, kasus tiga, kasus empat, kasus lima. Enggak, ada kasus lima ya. Silakan teman-teman membagi diri. Saya minta tolong si Pen ya. Tolong si Pen untuk membagi kelas menjadi 5 kelompok ya. Kelompok A dapat kasus satu, kelompok B kasus dua, kelompok C kasus tiga, kelompok D kasus empat, dan kelompok E kasus lima. Ya, jadi eh, silahkan dikerjakan sesuai dengan kasus masing-masing. Kan formatnya tadi udah ada. Formatnya udah ada. Terus dikumpulinnya di mana, Bu? Nah, sudah ada format pengumpulan, ya. Sorry, bukan format ya, wadah Google Drive, ya. Sudah ada Google Drive pengumpulan di sini. Ini PPT akan saya berikan ke si Pen ya, teman-teman ya. Jadi nanti mohon kelompok A mengerjakan kasus satu dengan cara mengisi format pengkajian dan format asuhan keperawatan, lalu kemudian kumpulkan di laman pengumpulan tugas askep kasus. Jangan lupa diberikan nama dan nama kelompok dan nama-nama isi kelompoknya, anggota kelompoknya, ya, karena nanti akan mempengaruhi penilaian. Ya, baik itu saja dari PPKMB ya. Ingat lagi tadi tujuan dari pemantapan ada tiga. Yang pertama recall ya. Jadi memang Anda membuat asuhan keperatas harus buka buku. Jangan berdasarkan ingatan. Jangan berdasarkan ingatan bahaya. Jadi harus buka buku. Ya. Lalu membuat kita self readiness ya. Makin sering kita membuat askep, lama-lama makin mahir, makin cepat. Yang tadi 1 jam jadi 15 menit. Nah, gitu. Ya, harapannya nanti pada saat turun di PPKMB, wah, pada saat ujian nih misalkan, ya, dapat kasus jam 8.30 atau jam 8.15 udah tindakan. Karena apa? Karena sudah terbiasa eh, mendapatkan kasus dan mentransfer ke dalam aspek sampai sampai mendapatkan intervensi. Ya, lalu kemudian juga tujuan yang ketiga base analysis ya. Di sini tentu saja saya akan menilai ketajaman analisis teman-teman seperti apa dalam melakukan analisis analisa keperawatan. Nah, seperti itu. Baik, itu saja dari saya ya. Saya akan berikan nanti ke Sipen PPT ini ya untuk didistribusikan ke mahasiswa semua. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.